Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai kita hari lepas hari sampai pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Bapa, Allah kami yang hidup yang selalu menyertai dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk anugerah, sukacita, berkat, dan kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, di negara-negara seperti Italia, Spanyol, Rusia, dan Jerman, Sofia masuk dalam daftar 10 besar nama bayi perempuan yang paling populer yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nama Sofia adalah nama yang punya arti yang bagus dan tentunya menjadi harapan dari orang tua. Dalam bahasa Yunani, Sofia berarti kebijaksanaan. Dan tentu harapan orang tua adalah anak menjadi orang yang bijaksana. Di Turki ada sebuah bangunan masjid yang dulunya adalah sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia. Dalam bangunan yang sekarang menjadi masjid itu, masih terpampang salib di bagian langit-langitnya, dan juga masih terdapat lukisan Kristus Sang Raja, tapi ditutupi dengan kain. Arti dari Hagia Sophia adalah Holy Wisdom, atau kebijaksanaan yang suci. Nah, banyak orang yang ingin jadi bijaksana. Tapi bijaksana yang bagaimana? Tentunya adalah bijaksana yang sesuai kehendak Tuhan, bukan menurut standar dunia ini. Dalam menjalani kehidupan ini kita perlu kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat 12 ini tertulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa yang dimaksud dengan menghitung hari dalam ayat ini? Apakah dengan menghitung hari kita dapat menjadi bijaksana? Kalau hanya sekedar menghitung hari, pasti ada begitu banyak orang yang menjadi bijaksana. Karena begitu banyak orang yang setiap saat menghitung hari, karena mengingat tagihan yang sudah akan jatuh tempo, mengingat pembayaran yang harus dilakukan, atau mengingat tugas yang belum selesai, yang sudah mendekati deadline, mengingat hari H dari sebuah jadwal rencana yang sudah dibuat, dan sebagainya. Tapi bukan menghitung hari yang demikian yang dimaksudkan dengan ayat ini. Dalam ayat ini, Musa menyatakan suatu contoh mengenai doa yang peka terhadap kehendak Tuhan. Suatu doa yang lahir dari kesadaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang benar, yang suci dan kudus, yang menghendaki agar kita semua hidup dalam kebenaran dan kekudusannya. Musa menyatakan satu permintaan kepada Allah untuk memiliki hati yang bijaksana sehubungan dengan waktu yang terus berjalan. Waktu terus berlalu, saudara. Dalam situasi kehidupan yang tidak pasti di dalam dunia ini, kita perlu hikmat, kita perlu kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Dan itu sebabnya kita perlu menghargai momen yang ada, hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menghitung hari berbicara tentang bagaimana kita menghargai waktu dan anugerah Tuhan kepada kita, dan tidak menyia-nyiakannya dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi memanfaatkan waktu itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita semua tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di hari esok. Itu sebabnya kita perlu mendedikasikan hari ini
dan setiap hari kepada Tuhan. Hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kehendak-Nya. Kita perlu menjalani hidup ini dengan satu kepekaan dan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, mendekati tahun yang berganti, mari miliki hati yang semakin bijaksana, yang penuh dengan hikmat, mengerti akan kehendak Tuhan, dan hidup selalu dalam kebenarannya. Roh Kudus di dalam kita akan menuntun kita dan memberikan kita karunia hikmat, sehingga kita memiliki hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami semua untuk memiliki hati yang bijaksana, menghargai waktu-waktu yang Tuhan karuniakan, tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan, momen, anugerah, kemurahan, kasih karunia, kairos Tuhan buat kami, tapi memanfaatkan semua itu untuk menjalani hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang umur hidup kami. Penuhi hati kami dengan hikmat-Mu Tuhan, penuhi hati kami dengan kebijaksanaan yang daripada-Mu, supaya kami dapat menjalani hidup ini selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kami dapat menyenangkan hati-Mu, menggenapi misi panggilan-Mu, dan kehidupan kami menjadi berkat, teladan, terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu. Hari-hari yang sudah berlalu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan hari esok kami percaya Tuhan punya rencana indah buat setiap kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Dan ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.